Dapat dihindari, masyarakat berpindah ke hulu Sungai Sijarro, keluarga Amangai, Sungai Talassau, keluarga Kabu, Merancang, Batu-Batu, Sungai Kasai, dan Pulau Sapina. Menurut pengamatan penyusun legenda ini, merupakan pelarian atau penyebaran penduduk yang pertama dalam sejarah keberadaan Kampung Batu-Batu. Setelah pelarian beberapa tokoh masyarakat dengan lokasi pemukiman yang disebutkan dipusatkan di Sungai Talassau sekitar ilir perkampungan Batu-Batu sekarang, seperti kehidupan di perkampungan Damparan Buar sebelumnya. Saat di mana Jumpo kembali melakukan kebingkisannya di bumi perkampungan Sungai Talassau. Padahal di sini banyak para tokoh pejuang yang disegani. Namun para pejuang inilah justru menjadi target dan sasaran utama yang tidak luput dari kejaran mereka. Perahu ke Sungai Talassau, dan selanjutnya perahu pun sampai di Sungai Sarif berkat kesigapan dari orang-orang yang sudah ditugasi dari kelompok 48. Ketinggian 1,5 meter dengan mudahnya, kata Ammakat bersama-sama dengan tekad yang bulat. Selanjutnya, sambutan Kepala Kampung Batu-Batu kepada Bapak Abdul Basit L. Disilakan. Ikan, dapatnya ikan bambangan. Selamat datang kami ucapkan pada Bapak Bupati dan rombongan. Ikan dijual panjang sekilan, bunga dipetik di dekat kolam. Selamat datang hadirin sekalian. Izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassabi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bupati Berau Hajah Sri Yuniarsi Mas SPD MPD. Yang kami hormati Wakil Bupati Berau Haji Gamalis SE. Yang kami hormati Camat Gunung Tabur Toto Marjito Eshud. Yang kami hormati tokoh yang kami banggakan itu Dr. Andes Haji Makmur HAPK MM. Yang kami hormati ayahanda kami Haji Madin beserta ibu. Yang kami hormati Kapolsek Gunung Tabur. Yang kami hormati dan Ramil Gunung Tabur atau yang mewakili. Yang kami hormati Kesultanan Gunung Tabur atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas DPMK. Yang kami hormati Kepala Dinas PUPR. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Batas kami ini sudah beberapa tahun kami sampaikan, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Kecamatan juga, batas kecamatan Pulau Derawan dengan Gunung Tabur, Batu-Batu dengan Kasai. Karena bagaimanapun juga SK 2015 itu menetapkan di Sungai Labak. Nah, sehingganya kami tetap bertahan di Sungai Labak.
Jadi beberapa waktu lalu kami memohon, malah kami dimediasi. Maka dari itu mohon kepada pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikannya secepat. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan berpantun. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, jangan kalupan membeli teri. Selamat ulang tahun Kampung Batu-Batu. Semoga ke depan lebih lapuri. Pisau dapur, pisau belati dipakai untuk memotong bakmi. Ibu Bupati yang baik hati, tolong kabulkan usulan kami. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Andes Haji Makmur APK MM disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bupati Berau, Adinda Suryasi. Mohon maaf saya panggil Adinda, kemudian lebih akrab saya kira lebih baik. Yang saya hormati Wakil Bupati Berau, Adinda Gamalis beserta Ketua Tim Penggerak PKK. Yang saya hormati anggota DPRD, yang saya hormati para asisten, para staf ahli, pimpinan OPD yang di bawah beliau, yang saya hormati Kakanda Madin sekeluarga, yang saya hormati Camat Toto, Nanda Toto beserta istri dan segenap perangkat kecamatan, forum komunikasi kecamatan, Nanda Lubis, kemudian dan Ramil, yang saya hormati mantan-mantan kepala kampung yang tadi sudah disebutkan, kepala-kepala kampung dan wilayah kecamatan Gunung Tabur, PPK, tokoh-tokoh masyarakat, para undangan hadirin, Kakanda Madin beserta itu saya lihat juga hadir, undangan hadirin yang berbahagia, pemuka agama, pemuka adat. Adik-adik sekalian yang muda-muda, wanita, anak-anak kita semuanya, alhamdulillah pada kegiatan yang selalu setiap tahun dilakukan, yaitu ulang tahun ke-77. Saya sedikit menyampaikan tentang tadi dibacakan sekilas tentang riwayat masyarakat Batu-Batu dengan perjuangannya. Kebetulan kemarin saya sampai 1 jam dikunjungi kepala kampung. Dulu zaman anak Dakipi juga sempat kita perbaiki. Ini juga tadi malam kita beberapa jam saja, 1 jam. Apa yang saya ingat saya coba tuangkan, karena kita ingin meluruskan bagaimana sebenarnya dalam getaran bangsa dan negara ini. Jangan dikira masyarakat Batu-Batu, tokoh-tokoh terdahulu tidak berjuang. Cumanya sayang tidak tercatat di negara Republik ini. Saya sempat dibawa ke Talasau oleh paman saya sekitar SMP, sempat ke Gunung Batu, memang subur luar biasa, dan disitulah tempat perkampungan yang luar biasa hasilnya. Jadi untuk diketahui kenapa tentara Jepang tertarik terhadap kampung Batu-Batu yang ada di Talasau tersebut, karena memang subur. Di sana semuanya makanan luar biasa, berlimpah ruah. Jadi itu sudah dibacakan tadi, bukannya sembarangan, tetapi itu kejadian benar. Dan terakhir saya juga bersama-sama almarhum ayahanda saya pada saat itu masih hidup, kemudian ayahanda kita Yusuf
bapaknya Pak Kasim, Pemulu, kemudian ada paman saya yang masih hidup juga, dan ada juga terakhir yang memberi informasi, dia orang Jawa tapi nenek kita, Nyai. Sempat berbincang dan kami sempat dikunjungi ahli sejarah Panyoman untuk mencatat perjuangan masyarakat. Sebenarnya kalau saya bisa simpulkan, di Kabupaten Berau ini bukan tidak ada perjuangan untuk melawan penjajah. Itu makanya sebelum merdeka 2 tahun itu kita sudah melawan penjajahan Jepang. Kenapa Jepang memerintahkan Jompo untuk mengambil harta benda masyarakat? Itu memang pada saat itu kita juga kekurangan makan. Itu penopang untuk perbekalan dan sebenarnya. Jadi kemarin saya ingat-ingat Pak Madin, Kakanda, saya tuangkan, insya Allah nanti ke depan saya sebenarnya sudah membuat narasi-narasi, akan kita perbaiki lagi dan kita cetak yang pas. Sepanjang saya masih ingat, insya Allah akan kita susun sedemikian rupa. Sebenarnya apa yang dikatakan tadi pembaca, dia melalui Sungai Kelai langsung, entah kemana tujuannya kita tidak tahu pelayannya. Ada 7 orang yang termasuk Haji Radin Datu. Insya Allah nanti saya coba kemas, ya saya janji dengan masyarakat Batu-Batu, karena walaupun pada insya Allah ke depan saya kemarin sudah ketemu tokoh-tokoh Berau yang tua-tua yang sedikit. Sebenarnya kalau kita hari jadi seperti ini, pakaian Berau asli itu sebenarnya bukan yang saya pakai itu, atau bukan yang bapak-bapak pakai kuning-kuning itu. Kalau Berau asli itu sebenarnya dia pakai cawat bersimpul seperti di bawah bebanir, kemudian baju kaos tidak terlalu mahal, ada belangkonnya. Itu nanti yang membuat Pak Samardan dengan Pak Endin. Dan kebetulan di rumah ada contohnya yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Umban. Jadi cobalah kita, jadi kita tidak mengada-ngada gitu. Karena ini perlu kita tingkatkan, perlu kita, termasuk kearifan lokal yang dibuat masyarakat kita, budaya-budaya, kita tidak mengada-ngada. Kita nanti bangga seperti di Kutai Barat kemarin dikunjungi Pak Jokowi, dia mencoba mengemas presiden datang ke sana. Kalau adat Kenya itu banyak sebenarnya, tapi kemasannya harus satu kesatuan, Pak Elias. Coba nanti kita, ya, Berau secara keseluruhan harus dikemas dengan baik, termasuk kesamaan kesultanan. Nah, yang baju-baju kuning dan sebagainya, mungkin juga pemangku adat Kesultanan Sembeliung, ada pemangku adat Kesultanan Luntak yang hadir. Saya ingin mengajak duduk-duduk untuk mengemas kembali nilai-nilai budaya dan baju-baju dan adat istiadat. Tidak sembarang kita pakai-pakai, ya. Itu yang penting saya kira, supaya tidak sekadar kita ikut-ikut dan sebagainya, tetapi kemasan yang kita angkat itu generasi kita tahu. Nah, itu yang mudah-mudahan nanti dengan ulang tahun ini harapan saya untuk fiksi kita semua. Apa yang antara kita, apa yang kita dapatkan, apa yang belum dapat kita dapatkan, bagaimanapun di masyarakat kita, dan apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita memajukan suatu kampung. Dan untuk diketahui juga, saya bangga sekali untuk diketahui, ini catatan juga. Zamannya Pak Jayadi pernah meresmikan atas kerjasama orang tua saya pada saat itu jadi kepala kampung, kemudian Mbaknya Si Kasim, patonya Pak Madin jadi Pemulu, dan beberapa tokoh yang lain. Ini kampung ini pernah tanpa APBD yang meresmikan Pak Jayadi, Pak Widargo. Saya masih ingat betul itu. Pak Sumario itu diangkut batu, kita susun, dan sedemikian rupa. Juga ada almarhum masih ingat terjadi pahlawan. Memang dulu luar biasa kegagahannya. Seperti tadi yang dikatakan, itu pagang sebenarnya yang dibuat oleh tokoh-tokoh kita, tapi dimasuki oleh Pestapora dengan kekayaan tersebut. Tadi kalau yang dikatakan telinganya besar, itu betul kejadiannya. Itu para yang masih hidup menyaksikan seperti itu. Ilmu-ilmu kanuragan yang dulu dimiliki masyarakat Batu-Batu dengan mengusir Jepang itu luar biasa. Jadi kita nanti cobalah kembali, mudah-mudahan nanti ada catatan, paling tidak orang-orang seperti ini ada kita catat dalam monumental. Mentalnya supaya generasi kita ingat, kenyataannya ini Akang itu neneknya Si Kasim dan sebagainya, pamannya Si Madin dan sebagainya. Nah, saya kira ini penting bagi kita sekarang. Kemudian yang ketiga, batas wilayah.
batas wilayah saya tanda tangani terakhir, dan itu ada ketentuan. Pertama-tama musyawarah dulu antar kampung. 3 kali tidak mencapai dilakukan oleh camat, tidak mencapai di kabupaten juga tim tidak mencapai. Maka ada suatu keputusan. Sebenarnya untuk batas trase dengan batu-batu sudah clear dan saya tanda tangani. Saya mohon maaf, ya. Saya masih hidup ini. Saya tidak rela Anda terutama aparat kampung kabupaten di batu-batu merubah itu. Bapak-bapak tahu enggak? Supaya tahu, jangan dipolitisir, jangan dimacam-macam. Ya, orang batu-batu ada tanah juga ditanya udah apa tidak boleh. Nah ini juga saya minta kita tidak saling mempolitisir persoalan-persoalan seperti ini. Kita membuka sesuatu yang benar saja sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Nah ini saya minta menjadi perhatian kita semua. Ini saya kira pesan-pesan saya sebagai mantan anak kepala kampung lah. Adik-adik saya juga, kakak saya di sana ada di belakang. Jadi saya persis tahu. Saya sekolah di sini sampai kelas 3 aja Pak. Karena dulu SD tidak ada sini Pak. Saya sekolah di Tanjung Gedep mulai kelas 4. Saya 65 tahun yang lalu lahir di sini Pak. Kita terima kasih masyarakat Batu-Batu, semangatnya luar biasa. Saya bangga itu kakanda saya Madin. Padahal beliau udah sekolah-sekolah juga itu. Mungkin sekolah kita mungkin Pak Nadine tingkat 3 saja. Tapi luar biasa. Nah ini saya kira saya minta generasi kita yang ada di sini beri contohlah generasi yang tua-tua yang bisa membawa kemajuan ini. Ya, insya Allah. Dan saudara juga harus bangga. Ya saya mohon maaf kepada bapak-bapak ibu sekalian yang mungkin di luar masyarakat Tanjung Batu-Batu. Dalam catatan sejarah di Kabupaten Berau, ya alhamdulillah. Bukan susah juga yang bisa melahirkan seorang kepala daerah, 2 orang udah coba. Saya mohon maaf, Gunung Kabung itu banyak penduduknya loh. Desa-desa lain bukan tidak ada penduduknya. Nah ini suatu hal yang memberi makna kepada kita semua. Jangan bapak-bapak ibu khawatir masyarakat Tanjung Batu. Soalnya juga bapak-bapak ibu-ibu mungkin tampil lebih tinggi dari kami ini. Ya, coba bapak buka sejarah Jayadi, Sultan dan lain sebagainya. Terus terakhir Mas Juni, alhamdulillah saya masuk orang Batu-Batu. Adinda orang Batu-Batu lahir di sini. Itu di dekat rumah Pak Badri dan saya. Rumah guru pakai atap-atap daun saja. Dinding yang buruk sekali. Kebetulan paman saya itu jadi guru juga di sini. Nah ini mungkin yang dapat saya sampaikan kepada bapak sekalian. Saya tertarik dengan kas tadi, tapi jangan dilupakan juga ada guru-guru di sana yang tua-tua. Pak Laga kesian. Jangan-jangan dia punya kebun di sini. Saya sedih juga itu. Ya, tolong saya minta, kalau saya tidak salah dicatat, karena peninggalan saya juga masih ada di sini. Tetapi saya minta orang Batu-Batu yang pindah ke Tanjung Hidup, yang kesian guru hanya tidak ada apa-apanya. Saya mohon maaf, guru Agranate. Ada nggak tanahnya di sini? Itu perlu dipikirkan kepala kampung. Saya minta mantan kepala kampung pikirkan itu. Kalau kami ada, tuh pun kalau apa masih ada di situ-situ. Pak Madin masih ada sini. Tapi saya minta yang tidak ada sama sekali, ya, tolong orang-orang yang sudah pindah ke Tanjung Hidup diinventarisasi, berikan masuk, ya, apa 1 hektar, 2 hektar, ya Om Liman, ada Om Liman lagi di belakang. Ya, sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di hati bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Insya Allah tadi sekilas tentang riwayat sejarah berdirinya Batu-Batu, terutama yang menyangkut perjuangan, nanti kan saya bantu memperbaiki dan kita sempurnakan. Nanti saya minta masukan dengan Kakanda Madin, Kakanda Kasim, yang tua-tua dan sebagainya. Tapi saya lihat memang tinggal beliau-beliau ini lagi, yang lain hampir tidak ada. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.